Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdillahil Amin, Sayyidil awwalin wal akhirin, khataman nabiyyin, Muhammad bin Abdillahil Amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bisunatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah ma'asal muslimin wal muslimat jemaah masjid salat subuh secara khusus Masjid Al-Istiqamah. Semoga Allah mengistiqamahkan kita hingga akhir hayat kita dan kita semua insyaallah wafat atau diwafatkan dalam kondisi terbaik, yakni husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan seluruh orang-orang memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa, dan kita semuanya insyaallah termasuk orang-orang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, bahasan kita pada hari ini adalah tentang anna nabiyya siasi. Rasulullah SAW adalah ahli siasat, atau dalam bahasa kita adalah seorang politikus ulung. Sebelum kita masuk kepada materi, ada dua hal yang perlu menjadi mukadimah pada pagi yang berbahagia ini. Yang pertama, bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna, yang paripurna, sehingga tidak perlu ditambahi ajarannya karena dianggap ada yang kurang, atau dibuang karena dianggap sudah usang, tidak sesuai dengan masa dan zaman. Tidak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam juga ajaran yang universal, yang syumul, yastamilu jami' su'unil hayat al-insaniyah ma tata'allaq bi hayatihim ad-dunyawiyah au ukhrawiyah. Islam adalah ajaran yang universal, yang mencakup seluruh kehidupan manusia. Dalam kehidupan baik dia sebagai seorang manusia hidup di dunia yang bermasyarakat dan seterusnya, atau dalam kaitannya dengan kehidupan ukhrawiyah atau akhirat. Jadi Islam mencakup seluruh ajaran, seluruh perkara-perkara dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun dalam kehidupan manusia luput dari pandangan atau dalam aturan Islam. Yang ketiga, bahwa Islam adalah ajaran yang relevan. Ini juga akidah kita, yang munasib, yang sesuai setiap zaman dan tempat, yang sesuai dijalankan, diamalkan, dianut pada manusia dimanapun berada, dari kelompok manapun, dari benua manapun, pada zaman apapun. Itulah al-Islam. Maka satu di antara bagian Islam terpenting dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, sesuai dengan tema kita, tema umum tentang dalail nubuwah, dalil-dalil atau keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, maka bagian terpenting dalam perjuangan Rasul adalah tentang asyasah, adalah tentang politik Islam. Berarti politik Islam bagian dari Islam, tidak bisa dipisahkan antara, kalau udah bicara Islam ya bicara Islam, jangan boleh politik. Padahal politik itu bagian daripada Islam, tetapi politik yang bagaimana itu sudut pandang yang sedikit disinggung pada hari ini. Dan perlu diketahui bahwa dalam pelajaran Ghazwatul Fikir, perang pemikiran, ada usaha-usaha eksternal Islam, orang-orang luar dari Islam yang ingin memisahkan antara agama, agama atau agama itu sendiri dengan kehidupan dunia, apalagi kehidupan berpolitik. Dan ini semua adalah bukan tanpa sebab. Sebabnya adalah bagian dari sejarah.
Jadi orang-orang Eropa ketika mereka menghadapi kegelapan Eropa, di mana sisi lain dunia yang lain Islam sudah sampai pada puncaknya, saat itu mereka orang-orang hidup dalam kegelapan, dalam ketinggalan kemajuan zaman. Kapan? Saat seluruh aktivitas kehidupan manusia di sana dipegang oleh ahli agama, dan agama tersebut sebagai senjata untuk mempolitisi kepentingan mereka masing-masing. Kan itulah efek dari itu. Oleh orang-orang Barat dianggapnya sama Islam dengan ajaran mereka. Mereka ingin juga memaksakan hal itu pada Islam. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua adalah ketika saya menyampaikan bab ini, perlu diketahui bersama bahwa saya bukan seorang politikus, sehingga tidak ada unsur kepentingan apapun pada diri saya. Ya memang ada partai khusus, saya diangkat sebagai tim syuro, cuma saya tidak mau sampai sekarang. Saya dimasukkan juga dalam grup WA-nya, tapi saya tidak pernah aktif karena saya tidak mau sebenarnya. Ala kulli hal, maka dalam hal ini ketika saya menyampaikan ini, ya perlu ketahui bersama, saya tidak ada kepentingan apapun apalagi terkait dengan 2024. Tidak ada. Kita hanya menyampaikan sudut pandang Islam tentang politik apa sih sebenarnya. Kita pun harus tahu, dan ini merupakan bagian dari keutamaan dan kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kepada bab pandangan umum dalam pandangan Islam tentang politik. Poin pertama adalah politik itu apa sih maknanya? Politik dalam bahasa Arab adalah as-siyasah, siasat. Kemudian diterjemahkan dalam Indonesia adalah dengan siasat. Nah, siasat itu berasal dari bahasa Arab yasusu siasatan. Artinya adalah amara dabbara, yakni mengatur, memanage ya, sesuatu itu namanya. Maka mensiasati berarti mengatur sesuatu. Mensiasati sesuatu artinya adalah mengatur sesuatu, itu artinya. Jadi ahli politik berarti orang yang ahli mengatur, ahli strategi. Mengatur apa? Kebaikan dan kemanfaatan bagi umat. Kalau yang bisanya cuma merusak, berarti sesungguhnya bukan ahlu siasah, bukan politikus. Baik. Ini sekedar gambaran umum ya dalam bahasa Arab. Baik. Dalam dunia kajian Islam, siasat itu terbagi menjadi dua. As-siyasatu syar'iyyah. As-siyasatu asyariyah, siasat atau politik, itu pertama. Nah, ini yang menjadi topik bahasan kita. Dan yang kedua adalah as-siyasatu wada'iyah. Apa itu siasat wada'iyah? Kalau siasat syariah jelas, semua aturan yang datang dari Allah, Quran dan hadis itu bagian dari siasat. Quran dan hadis adalah siasat jika merujuk pada makna yang pertama tadi kita sampaikan. Maka agama bagian daripada siasat. Maka dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, al-harbu khidah. Perang itu adalah siasat. Perang itu adalah siasat. Bagaimana supaya peperangan itu dapat dimenangkan? Perlu bersiasat, perlu berstrategi, perlu diatur, perlu dimanage dengan baik. Disinilah tampil Nabi kita Muhammad, seorang siasi, seorang ahli politik ulum. Kemudian makna siasat wada'iyah. Siasat wada'iyah adalah secara umum adalah siasat, gambaran politik atau aturan atau undang-undang, boleh diterjemahkan demikian juga, yang dibuat oleh manusia. Walaupun sumbernya mungkin bisa diambil sari-sarinya, instrumennya itu dari siasat syar'iyah, dari agama, dari Al-Quran ataupun dari hadis. Tapi secara per poinnya itu adalah ulah pikiran manusia yang sumbernya bisa dari Quran, bisa dari yang lainnya. Apa contohnya? Dan ini tidak bertentangan dengan agama. Ini pun tidak bertentangan dengan agama karena sejarah membuktikan itu. Ya, peradaban Islam telah mencontohkan hal tersebut. Apa contohnya pada hari ini? Contohnya adalah dasar negara kita yang lahir dari Piagam Jakarta. Itu bagian dari as-siyasah wada'iyah namanya. Itu bagian dari politik wada'iyah, yakni hasil pemikiran manusia.
Kalau orangnya baik, maka yang diletakkan akan baik. Kalau orangnya soleh, pasti orangnya apakah akan soleh yang akan diletakkan dalam peraturan tersebut atau dalam aturan politik tersebut. Undang-undang dasar kita, Pancasila, ya, Undang-undang dasar kita 1445. Kemudian ada aturan main di DPR, MPR, ada Komisi 1, Komisi 2, 3 dan seterusnya, ya. Itu semua Komisi 8, ya bagian agama itu semua juga bagian dari siyasah awaliyah yang dibolehkan secara syariah. Terus apalagi contohnya? Contohnya adalah tentang undang-undang kebebasan atau kemerdekaan yang mengatur bolehnya masyarakat Indonesia, karena kita menganut sistem demokrasi, menyampaikan pendapat di muka umum. Kan ada aturannya, ya, pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Itu semua diatur di situ bolehnya menyampaikan hal itu. Maka ketika terjadi aksi besar-besaran di Jakarta, aksi damai adalah aksi yang sesuai dengan aturan undang-undang. Yang penting tidak merusak, bukan untuk memberontak, tapi betul-betul aksi untuk menyampaikan aspirasi umat, aspirasi masyarakat sampai akar rumput kepada yang berwenang, kepada yang punya kewenangan, kepada pemangku kebijaksanaan negara. Itu dibolehkan, dan ini tidak dianggap sebagai pemberontakan. Ini catatan penting. Jadi sangat-sangat salah orang yang mengatakan ini dianggap pemberontakan. Maka produk yang dihasil dari situ pun bukan pemberontakan, tetapi hasil dari masukan, menyampaikan pendapat kepada yang berwenang agar menjadi lebih baik tujuannya. Karena Indonesia jelas diperjuangkan oleh orang Indonesia, nggak mungkin oleh bangsa kita, oleh orang Islam, nggak mungkinlah kita ingin merusaknya. Itu secara logikanya demikian, nggak mungkinlah kita ingin merusaknya. Tapi ini bukan bahasan kita, ya. Ini sekedar contoh tentang jenis yang kedua, adanya pertama as-siyasah syar'iyyah, yang kedua as-siyasatu al-wad'iyah, ya, al-wad'iyah pakai ain, al-wad'iyah artinya yang diletakkan, dibuat atau hasil pemikiran manusia. Dan ini tidak bertentangan dengan agama, boleh. Rambu-rambu lalu lintas itu bagian dari ini, ya kan, ada rambu-rambunya, ya kan, ada aturannya dan seterusnya. Kalau ada pelanggaran kena ini, kena itu dan sebagainya, itu bagian daripada perundang-undangan yang diatur, ya, dan itu diperbolehkan dalam agama, disebut dengan perundang-undangan wad'iyah. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama bahwa yang merupakan dasar dari bahasan kita, ada perbedaan memang secara umum, ya, secara umum dari makna politik atau siasah dan tujuannya. Kalau dalam Islam ada disebut dengan maqasid siasah, maqasid syariah, maksud disyariatkannya, maksud adanya siasat itu sendiri. Dalam dunia Islam, politik Islam, ada dua tujuan penting siasat Islam itu. Ini yang akan membedakan, itu menjadi bahasan kita, ya, antara seorang politikus ketika berbicara di mimbar tujuannya apa dengan seorang politikus Islami kita bicara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit perbedaan atau mungkin banyak perbedaan sudut pandang, tergantung orangnya. Nah, yang sangat mencolok bahwa tujuan politik Islam ada dua. Yang pertama adalah hirasatuddin. Ini paling penting. Tujuan politik Islam adalah menjaga agama. Hirasatu menjaga, mengawal agama. Untuk apa? Agar ia terjaga daripada kerusakan, terutama secara akidah. Karena hari ini banyak penyelewengan, pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang sesungguhnya itu bisa merusak akidah. Bukan hanya ibadah, akidah pun kita bisa hancur, bisa berantakan. Maka perlu politikus Islam harus menjaga ini. Maka hirasatuddin yang pertama pun adalah hifdzuddin, menjaga agama daripada kerusakan apa saja. Maka ketika munculnya firqah-firqah yang sesat, sekarang ini kan banyak aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh. Ini wajib bagi seorang politikus untuk menghentikan itu dengan cara dia, dengan kebijaksanaan dia yang dia punya, kewenangan dia yang dia punya. Maka di Indonesia ada Komisi 8. Dia mengatur itu semuanya. Ada Kementerian Agama. Itu diatur semuanya. Yang kedua adalah mengatur tentang tanfidnya, tentang bagaimana pelaksanaan syariat itu.
Maka di sini ada namanya tim hisbah. Mungkin kalau di bapak-bapak dan ibu-ibu ya pernah melihat ketika umroh dan haji terutama, kalau di Saudi ada namanya baladiyah, polisi baladiyah, yang keliling ya kalau waktu sholat atau waktu azan keliling ya, dari toko ke toko, dari ruko ke ruko untuk memberikan nasihat agar menutup tokonya dan mereka berbondong-bondong ramai ke masjid menjalankan sholat. Itu nama ini bagian dari ini sebenarnya. Ini bagian dari politik Islam yang disebut dengan tanfidh, bagian tanfidhu syariah dan seterusnya dan pengembangannya dan sebagainya. Maka intinya tujuan pertama politik Islam dilakukan adalah hifdzuddin, untuk menjaga agama. Maka ini kita lihat nanti bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalankan poin pertama ini dengan segala kemampuan yang Rasulullah diberikan oleh Allah Ta'ala dan para sahabatnya. Pastinya tujuannya adalah yang pertama, hirasatuddin, menjaga agama, mengawal agama ini agar jangan sampai dirusak oleh pemikir-pemikir orang-orang yang nyeleneh, jangan dirusak dengan munculnya akidah-akidah yang baru atau firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sempalan-sempalan Islam. Namanya Islam tapi tujuannya merusak Islam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah siasatud dunya biddin, siasatud dunya biddin, mensiasati urusan dunia tapi dengan agama. Ini tujuan politik Islam yang kedua. Jadi dunia kita tidak bisa pungkiri, namanya hidup di dunia maka harus hidup dengan dunia, tapi bagaimana dunia ini sesuai dengan aturan agama sehingga barokah dan menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya silakan Anda jadi apa saja, tapi ingat Anda seorang Muslim, Anda umat Nabi Muhammad SAW. Itu disebut siasatud dunya biddin, mensiasati, mengatur urusan dunia, tapi disesuaikan dengan aturan agama. Ini yang paling penting. Nah inilah pembeda utama ma'asal muslimin. Inilah pembeda agama. Ada yang menambahkan yang ketiga, sebenarnya di poinnya sudah masuk ke satu ataupun kedua. Ini apa? Siasatnya Rasulullah SAW adalah satu. Satu, menjaga agama agar seluruh umat manusia masuk surga. Rasulullah rela bertumpah-tumpah darah, rela sakit, rela dihina ya, rela mengorbankan segala hal agar apa? Manusia selamat dari api neraka. Enggak apa-apalah jabatan hilang, yang penting umat selamat dari api neraka. Inilah pembeda utama ya antara fakta yang ada pada hari ini. Saya tidak katakan semuanya tidak ya, tapi masih ada orang-orang yang baik, tetapi umumnya kita dapat melihat dan dapat kita rasakan efek dari kebijaksanaan kepentingan pribadi. Yang diperjuangkan adalah kelompok dan pribadinya. Tidak peduli bangsanya mau melarat, mau jadi kacungnya di negara sendiri, tidak peduli. Nah inilah yang terjadi pada hari ini. Dan ini bagian daripada nubuah Rasul, karena ini pasti akan terjadi di akhir zaman. Nah, kita jalani saja dengan tetap menjaga etika dan adab-adab Islam dan ketimuran. Baik, kita masuk kepada langsung poin utama tentang bahwa apa bukti Rasulullah seorang siasi, seorang politikus ulung. Poin pertama, kalau kita lihat, Nabi Muhammad SAW diutus kepada satu umat. Tapi tujuannya adalah seluruh umat manusia. Tapi diutus pertama kali adalah kepada sekelompok umat manusia di Arab, di Mekah secara khusus, yang kemudian berkembang kepada seluruh dunia, karena memang Islam Rasulullah diutus ke seluruh dunia. Wa ma arsalnaka ila kafatan lin-nasi basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Ini dalil bahwa Rasulullah diutus bukan untuk Arab, ke seluruh dunia, tapi untuk yang mengawalinya di mana? Di Arab, di Mekah, orang Quraisy secara khususnya awalnya. Nah, kita lihat secara de faktanya bahwa umat manusia ini sudah ditinggalkan oleh nabinya 600 tahunan. Karena nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad siapa? Isa alaihi salatu wassalam. Jadi 500 tahunan, bahkan 600 tahun umat ini tidak punya nabi. Udah kebayang kira-kira kalau kita merujuk kepada kisah-kisah Bani Israel di zaman Nabi Musa, ya, sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Baqarah, Nabi Musa alaihissalatu wassalam dipanggil oleh Allah ke Gunung Tursina selama 40 hari. Apa yang terjadi? Umatnya menyembah patung emas anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Padahal ada penggantinya. Siapa dia?
Harun kakaknya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ditinggal nabinya 40 hari, umatnya sudah sesat, sudah menyembah patung emas anak sapi yang dibuat oleh Syamiri. Ini 40 hari, kita bayangkan ma'asyiral muslimin, ratusan tahun, 600 tahun umat ini sudah nggak punya nabi dan rasul yang mengajak manusia kepada Allah. Kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi pada umat tersebut? Berbagai macam masalah ada pada umat tersebut. Tapi aneh, ya, Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan itu, Allah hanya mengutus seorang nabi dan rasul. Nabi dan rasul, dan hanya kurang lebih 23 tahun sekelompok manusia yang dianggap tidak punya nilai di mata manusia kemudian diperhitungkan oleh siapapun, ya kan? Itulah para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Bahkan wilayah yang tadinya para penjajah, para negara-negara yang adikdaya di zaman itu, Persia dan Romawi pun tidak melirik negara mereka. Arab itu nggak dilirik karena saking parahnya kondisinya secara alam, juga saking parahnya, dan manusianya juga demikian, begitu rusaknya. Nggak dilirik oleh dua negara yang dikuasai ini. Tapi kemudian 23 tahun Rasulullah bersiasat di situ, berubah menjadi negara yang sangat ditakuti, negara yang sangat dihargai dan dihormati. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Utitu khamsan malam yu'ti qabli." Aku diberikan 5 keutamaan yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada orang-orang sebelum aku. Satu di antaranya adalah apa? Nusirtu birrabi bimasiratis syar. Aku ditolong oleh Allah terhadap musuh-musuhku. Allah menanamkan rasa takut pada musuh-musuh Islam yang betul-betul musuh Islam 1 bulan perjalanan sebelum kami sampai ke tempat tersebut. Bayangkan itu, sebelum Rasulullah dan sahabat dalam kondisi yang sangat sederhana hidupnya, senjatanya, pakaiannya, kendaraannya. Tapi sebelum sahabat sampai ke wilayah tersebut, maka mereka akan tunggang langgang ketakutan. Ya, saya pernah baca dalam sejarah hikayat sahabat bagaimana perjuangan sahabat menaklukkan Persia, negara yang ribuan tahun menjadi penguasa dunia bersama Romawi. Kita udah jelas ya melihat bagaimana budaya dan peradaban mereka jauh lebih tinggi di zaman itu dibandingkan orang-orang Arab yang baru memeluk Islam. Tapi apa yang terjadi? Berita tentang kehebatan Islam sampai ke telinga mereka, sehingga mereka pun mulai takut. Sehingga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengirim satu pasukan masuk ke wilayahnya, ke ibu kotanya di zaman itu. Apa yang terjadi? Seluruh penduduk kota tersebut masuk ke dalam rumah ketakutan dan mengunci pintu dan jendela. Tetapi sisi lain mereka ngintip dari dalam. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya mereka. Kok begitu takut kita? Kok begitu takut? Ternyata ketika dilihat, Masya Allah, sahabat-sahabat yang mereka badannya kurus-kurus karena memang kurang makan, banyak tirakat, banyak berjuang. Pakainya pun compang-camping, nggak sempat setrika. Bahkan ada yang cuma pakai sarung, yang pakai sarung nggak pakai baju dan seterusnya. Bahkan pedang mereka sebagian karatan dan patah, tunggangnya pun kurus, sebagian juga keledai. Apa kata mereka tertulis dalam kitab tersebut? Ya insan nahi, itu jan hai, itu kata mereka. Ini bukan manusia, tapi ini jin. Jadi jin bagi mereka ini seperti malaikat. Artinya seakan-akan mereka mengatakan yang kita perangi ini hari ini, yang menjadi musuh kita, yang mereka telah datang ke kita, ini bukan manusia, tapi ini malaikat. Maka kita akan bisa menghadapi mereka. Subhanallah. Ini kapan dirubah Rasulullah? Hanya dengan 23 tahun, ma'asyiral muslimin. Ini terjadi, dan sejarah adalah bukti yang tidak bisa dipungkiri. Kiblat dunia, ya kiblat agama berubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Peradaban dunia berubah, yang tadinya ke barat menjadi ke timur, ke negara-negara Arab. Dan ini dibuktikan dalam sejarah. Maka orang-orang barat atau orang-orang Amerika, jika ilmuwannya berkhusus ya, jika mereka baca dan mereka jujur terhadap ini, mereka pasti akan mengatakan kita dunia berhutang budi dengan Islam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhutang budi dengan mereka karena Islam sangat logik ya, Islam sangat sesuai, relevan
dan Islam juga sangat syumul, universal dan seterusnya. Ini bukti yang pertama. Jadi pertanyaan, dengan bagaimana caranya itu 23 tahun menjadi makmur, batinnya makmur, ekonominya. Subhanallah. Bukan hanya di negara Arab yang kecil itu, bahkan seluruh dunia. Bahkan kalau kita ditambah plus zaman sahabat, dunia sudah dikuasai oleh umat Islam. Karena sebelum ditemukan benua Amerika dan benua Australia. Tapi ternyata kan Amerika pun sudah masuk Islam sebelum Columbus datang ke sana. Itu Islam sudah masuk ke sana sebenarnya. Itu fakta dan sejarah yang betul. Itu fakta dan sejarah yang betul. Jadi Amerika bukan ditemukan oleh orang Barat, tapi oleh orang Islam terlebih dahulu. Tapi sayang dunia berbohong kepada kita. Dan yang jadi pertanyaan, siasat bagaimana, politik bagaimana itu? Kok bisa gitu? Hanya dengan hitungan tahun, hitungnya begitu. Negara kita sekarang udah berapa Pak Haji? Masya Allah. Hampir 100 tahun, kurang dikit lah, kurang banyak dikit. Tapi semakin hari bukan semakin baik akhlaknya. Ya ada yang baik juga, tapi banyak juga yang tidak baik. Kita udah merasakan sama-sama ya, tidak perlu dibahas. Kenapa? Karena PR kita tidak mau kembali kepada politik yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu contoh ya, gambaran umum. Itu satu bukti bahwa Rasulullah seorang politikus. Kalau enggak mungkin itu bisa terjadi. Bayangkan orang-orang Arab yang begitu sangat rusak akhlaknya. Orang Arab, bukan hanya orang Arab sebenarnya, dunia di zaman itu ya, dunia, seluruh dunia, bukan hanya orang Arab, rusak akhlaknya. Tidak secara akhlak mereka sangat-sangat buruk, ya kan? Bahkan secara akidah pun sangat buruk. Tuhannya mereka buat, kalau marah Tuhannya pula dimakan. Seperti Umar bin Khattab, kalau beliau mau berangkat safar, maka akan buat Tuhannya dari tepung, tapi kalau di jalan kelaparan dimakan itu Tuhan. Ya kan, bahkan ada beberapa pernyataan mereka malu kalau punya anak perempuan. Apa yang terjadi begitu bentuk kemarahannya, mereka akan kubur anak mereka hidup-hidup. Begitulah kerusakan mereka. Khamr itu sudah perkara yang luar biasa. Khamr itu di rumah mereka, di rumah orang Arab bukan cuma 1-2 botol, berdrum-drum. Maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ketika turun perintah atau diharamkannya khamr, kami di Madinah dengan tangan kami sendiri, kami hancurkan khamr-khamr kami di rumah dan kita buang di di jalan Madinah. Sehingga Madinah berhari-hari bau khamr. Kita paham Madinah negara subtropis yang tidak lembab, di mana bangkai pun tidak bau. Ini berhari-hari sampai bau. Artinya apa? Mereka menyimpan khamr berdrum-drum di rumah-rumah mereka. Tapi semuanya bisa berubah, ditinggalkan oleh mereka sendiri. Di tangan mereka sendiri yang menghancurkan. Yang jadi pertanyaan, pengaruh apa itu? Siasat apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW? Ini pernyataan sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Luar biasa masalah muslimin. Jadi berubah, ya berubah. Bahkan manusia-manusia yang tadinya saya sampaikan itu manusia yang di dalamnya terkumpul segala permasalahan kehidupan sosial, politik, budaya dan seterusnya, ya pendidikan sudah pasti, kesehatan juga, berubah menjadi manusia-manusia hebat. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebut was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Generasi awal dari umatnya Rasulullah tentunya kaum muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang ansar, orang yang didatangi oleh orang muhajirin. Mereka adalah orang-orang yang dijamin surga oleh Allah. Maka siapapun mengikuti mereka dijamin juga surga oleh Allah. Itu kata, ini makna secara umum pada ayat tersebut. Bayangkan masyarakat muslimin bisa Rasulullah melahirkan, menyiapkan generasi terbaik hanya dengan hitungan tahun. Ini kalau bukan dengan siasat yang luar biasa, maka tidak akan pernah terjadi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan
ketika terjadi di antara sahabat clash begitu kan, biasa namanya manusia, namanya hidup, terjadilah clash antara sahabat, mereka saling caci mencaci. Maka Rasulullah mengatakan, la tasubu ashabi, jangan kalian caci maki sahabat-sahabatku. Seandainya kau infakkan gunung emas, ya, kau infakkan semua di jalan Allah, maka tidak akan menyampai derajat mereka, ya, segenggamnya ataupun separuh daripada derajat mereka. Itulah kehebatan para sahabat. Sehingga seorang sahabat al-anhu mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyastannu bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fi riwayatin bima qad mat, fa in kanu abarru hadhihi al-ummah quluba wa aqmaquha ilma wa qallahu takallufan, ila akhiri kalimatihi. Beliau mengatakan, seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa di antara kalian wahai manusia ingin menjadi orang yang sukses dunia akhirat, maka carilah suri tauladan yang telah mati, jadi sahabatnya Rasul. Kalau yang masih hidup, bisa jadi dia tidak aman daripada fitnah, nggak terselamat daripada fitnah. Siapa mereka? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahum kanu abarru hadhil ummah quluban. Karena sahabatnya Rasul, generasi awal yang dididik langsung oleh tangannya Rasul, mereka adalah manusia-manusia yang paling bersih hatinya. Hati mereka bersih. Kalau mereka terjadi berantem, artinya bukan karena egois pribadi, bukan karena istihad yang salah. Karena orang akan bertanya, Ustaz, tapi kan di zaman sahabat setelah Rasul meninggal terjadi perang saudara. Iya, tapi bukan karena egoisme pribadi, hanya karena salah istihad, salah dalam menafsirkan sesuatu, bukan karena hati mereka yang rusak, bukan. Ini buktinya, karena hati mereka adalah hati yang paling bersih. Kalau kita akan kebalikan, ya kan? Kalau kita kebalikan, mereka luar batinnya sama. Aqmaquha ilma, orang yang paling dalam ilmunya, rasikh, aqalluha takalufan, dan sedikit perkara-perkara yang dibuat-buat atau ditaklif, ya, dibuat-buat oleh mereka, apa adanya, begitulah. Apa adanya. Inilah sahabat. Maka akhir perkataannya beliau mengatakan, maka ikutilah mereka kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Jadi standar umat ini akan sukses kalau kita merujuk kepada sahabat. Nah, yang jadi pertanyaan, ini generasi yang menjadi rakob. Bahkan Rasulullah mengatakan dari yang lain, sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian zaman setelahku, ini zaman sahabat, kemudian zaman setelahnya dan setelahnya. Itu zaman terbaik dan manusia yang terbaik, menjadi standar bagi kita semuanya. Pertanyaan kembali, siasat apa yang dibuat Rasulullah sehingga mampu menyiapkan generasi sehebat itu? Adalah satu kajian yang dulu pernah berapa kali diundang dalam seminar, salah satu seminar kepemimpinan namanya. Salah satu mentornya mengatakan, salah satu ciri pemimpin yang sukses adalah mampu menghadirkan setelahnya orang yang hebat, apalagi yang lebih hebat daripada dia. Itulah pemimpin yang sukses. Bukan pemimpin yang meninggalkan PR yang banyak bagi pemimpin yang datang setelahnya, apalagi utang negara yang besar. Ini pemimpin yang buruk dan pemimpin yang gagal. Jadi pemimpin yang sukses akan memilih dia. Mungkin dia nggak kepilih, tapi dia akan mencari orang yang sekiranya bisa memimpin negara dengan cara yang terbaik. Itulah pemimpin yang baik. Dan Rasulullah, beliau orang yang sukses dan ternyata menghadirkan pemimpin-pemimpin yang diperhitungkan oleh dunia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu lagi? 1 menit lagi? Berapa? Oh, sampai suruk jam. Baik. Nanti kalau sudah dekat diingatkan. Baik, bukti yang kedua kita ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membangun masyarakat madani, modern. Ini bukti kedua. Ya, secara singkat kita paham bahwa Nabi Muhammad berdakwah di Mekah setelah umur 40 tahun, ya, diangkat menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun, 13 tahun berdakwah di Mekah. Tapi ternyata ibarat seorang petani, bibitnya unggul tapi tanahnya tidak subur. Itu 13 tahun. Tapi asas Islam diletakkan di Mekah dengan penuh pengorbanan, tetesan air mata, sehingga kemudian Allah memerintahkan kaum muslimin dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah.
Madinah dahulu disebut dengan Yasrib, kota yang banyak penyakitnya. Kenapa ekstrim di sana? Dahulu Madinah nggak seperti ini, ekstrim. Makanya banyak dan beberapa riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dan lain sebagainya, orang-orang yang baru datang ke Madinah pasti sakit ya. Kenapa? Nggak tahan dengan cuacanya yang begitu ekstrim. Kalau dingin banget, panas, masya Allah, banyak orang yang sakit. Ya, karena pernah ada riwayat, ada orang yang datang dari orang-orang Uyainah sampai sana sakit, kemudian Rasulullah mengatakan kamu pergi ke sana, ada pengembalan unta, minum susunya, ya, minum susunya dan seterusnya sehingga sembuh. Nah, yang ingin kita sampaikan di sini dalam kesempatan yang singkat ini adalah Rasulullah SAW disuruh pergi atau berhijrah, disebut dengan Darul Hijrah. Tempat hijrahnya Rasulullah adalah Madinah, yang dulu adalah Yasrib. Ingin membina, membangun masyarakat Madani. Tetapi kita harus paham, selain buminya ekstrim, masyarakatnya terjadi konflik berpuluh-puluh tahun, bahkan turun generasi antara dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Itu perang saudara bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Dan ingat, di belakang mereka ternyata yang nyetir siapa? Orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sudah menguasai Madinah, cara politik, ekonomi, dan semuanya. Pemikiran itu semua dikuasai oleh Madinah. Dan Madinah dikuasai oleh orang Yahudi, di mana Yahudi tinggal di pinggiran Madinah. Ada beberapa kabilah yang terkenal di zaman itu. Sudah kebayang kira-kira susahnya bagaimana itu. Kemudian ingat lagi, di sana juga sedang terjadi pemilihan umum lah. Mereka sedang mempersiapkan seorang pemimpin utama untuk memimpin mereka. Namanya Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul ini yang dijadikan calon sebagai pemimpin sebelum datangnya Rasulullah. Maka setelah datangnya Rasulullah, dia marah dengan Rasulullah tapi nggak punya kekuatan, maka dia pura-pura masuk Islam, tapi dialah dalang pemimpin pengkhianat. Namanya Abdullah bin Salul. Beda dengan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah nanti di zaman Ali bin Abi Thalib atau di zaman Utsman sudah mulai muncul. Dia orang Yahudi. Kalau dia ini orang Madinah asli, Abdullah bin Salul, anaknya sahabat hebat. Tapi dia munafik. Kenapa jadi munafik? Karena ketika Rasulullah datang ke Madinah, mata manusia dan hati manusia terpikat dengan Rasul. Sehingga Abdullah bin Salul ditinggalkan. Dia marah, tapi kemarahannya nggak bisa diluapkan. Kenapa? Karena dia nggak punya kekuatan, nggak ada lagi orang bersamanya. Maka dia pura-pura masuk Islam, tetapi ngerongrong Islam dari dalam. Maka kalau disebut pengkhianat, inilah dia orangnya, inilah pemimpinnya. Baik, melihat kondisi yang sangat sulit dihadapi oleh Rasulullah, tapi kita lihat Rasulullah mampu merubah itu dengan sihat yang sangat jitu. Maka yang pertama kali Rasulullah SAW ya membuat asas untuk membangun masyarakat Madinah yang modern, yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang baldatun thayyibah. Maka Rasulullah SAW pertama adalah memperbaiki akidah mereka. Memberikan dengan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka pertama kali dengan tujuan ini, karena tujuan siasat Islam adalah menjaga agama agar agama mereka baik. Berarti mereka agama harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Dibuatlah tempat. Maka pertama kali tempat yang Rasulullah bangun ketika hijrah ke Madinah bukan rumahnya beliau, bukan rumahnya istri-istrinya, bukan perdagangannya. Bagaimana saya hidup, saya bangun perdagangan dulu, bisnis dulu, enggak. Tapi apa yang dibangun? Masjid. Ada dua masjid yang dibangun. Pertama Quba. Pertama Rasulullah tinggal masuk ke kampung. Pertama kali di pinggir Madinah, kemudian pindah ke tengah Madinah, yang kemudian dibangun juga menjadi Masjid Nabawi. Itu sebagai sentral. Jadi masjid di zaman itu bukan hanya sholat lima waktu dan kajian, tapi segala permasalahan kehidupan dunia dan akhirat dibahas di dalam masjid. Maka masjid difungsikan sebagaimana mestinya di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan ini telah ada beberapa para ulama-ulama yang menulis tentang masjid, ya, masjid dan fungsi dari para masjid sangat luar biasa. Maka Rasulullah SAW meletakkan asas pertama, ya, batu pertama pembangunan secara fisik Madinah adalah di masjid. Secara maknawi adalah di masjid, sehingga orang didekatkan ke masjid. Didekatkan ke masjid. Masjid menjadi sentral segala. Bahkan Rasulullah kalau datang tamu di masjid diterimanya. Zaman itu belum ada hotel sebagaimana hari ini kita lihat hotel yang begitu luar biasa. Kalau ada pendatang jauh ingin belajar agama, ingin bertamu kepada Rasulullah, di mana? Kalau nggak di rumahnya sahabat, ya di
masjid. Di masjidnya Rasulullah ada emperan namanya sufah. Dan di sana bisa 60, bisa 80, bisa 100 untuk menampung orang-orang yang khusus datang ke Madinah yang nggak punya rumah, nggak punya saudara, nggak punya pekerjaan dan ingin belajar Islam, ditampung oleh Rasulullah di masjid. Jadi tidak salah bapak-bapak kalau Masjid Al-Istiqomah nanti punya yayasan yatim piatu, nggak salah. Ya tidak salah. Semua ada, kalau ada tamu dijamu di sana. Nggak salah kalau Al-Istiqomah nanti punya restoran. Tidak salah di sampingnya situ. Nggak salah kalau Al-Istiqomah punya hal banyak sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita merujuk kepada kitab hadis, masjidnya Rasulullah nggak pernah kosong dari makanan. Selalu ada digantung di situ, terutama kurma. Kenapa? Rasul faham banyak orang yang kelaparan. Masjid adalah solusi bagi segalanya. Orang kelaparan ke masjid, orang punya tempat tinggal ke masjid, orang ketakutan ke masjid dan seterusnya. Maka disiapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu perlu disiapkan untuk kita, karena terlalu banyak PR umat ini sesungguhnya. Baik, ini secara singkat yang pertama. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Pondasi yang kedua yang diletakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melihat orang Mekah namanya Muhajirin, orang Madinah. Mereka baru berkumpul menjadi satu. Backgroundnya berbeda, kemudian pekerjaannya juga berbeda. Kalau orang Mekah mereka rata-rata para pedagang, jiwanya dagang, ya kan, jiwanya dagang. Kalau orang Madinah jiwanya bercocok tanam, bertani terutama kurma. Dan Rasulullah ingin mempererat mereka untuk membangun ukhuwah yang kuat. Maka yang dilakukan Rasulullah SAW adalah apa? At-takhafi baina sahabah. Rasulullah mempersaudarakan si fulan saudaranya si fulan. Bahkan hampir-hampir mereka mewarisi. Kita ingat kisah Abdurrahman bin Auf. Ketika datang bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah, ditinggalkan seluruh kekayaannya, dan kita tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf kayanya, ditinggalkan semua di Mekah. Hanya datang dengan badannya saja, nggak punya apa, bahkan istri pun nggak ada. Dipersaudarakan dengan seorang sahabat. Sahabat ini Rasulullah melihat kalau orang kaya dulunya ya dipersaudarakan dengan orang yang setara, maka dengan orang yang kaya juga, orang yang paham. Maka orang kaya ini orang baik, dia mencari Allah dan Rasulnya. Memang dia datang, ya wahai saudaraku Abdurrahman, kan anda tahu kita sudah dipersaudarakan. Oh ya betul, saya ini orang kaya di sini, akan kubagi hartaku separuh untuk kamu. Dan aku punya istri lebih dari satu. Kau pilih mana yang paling cantik, yang kau anggap cantik, yang kamu cocok. Nanti ku ceraikan, selesai iddah kau nikahi. Itu kata Abdurrahman bin Auf. Ini kisah ma'ruf dan ini sahih. Apa kata beliau? Abdurrahman juga bukan orang yang punya ilmu mumpung. Mumpung ada kesempatan, mumpung jadi pejabat. Enggak. Beliau orang yang istighna. Ini hebatnya beliau. Katakannya jazakallah khair. Terima kasih, semoga Allah membalas segala niat dan kebaikan wahai saudaraku. Enggak usah capek-capek, nggak usah repot. Dullani ala suqi, tunjukkan mana saja pasarnya, cukuplah saya. Ya, karena apapun yang akan dibisniskan oleh Abdurrahman, bahkan ada yang mengatakan kalau dia di jalan ngambil tanah pun jadi emas nanti. Begitu hebat nih Abdurrahman. Jadi beliau nggak mau lah ngerepotin orang. Sudah, ini jiwa orang Muhajirin hebat nih. Orang Ansor mereka begitu dermawan, peduli dengan sahabatnya yang baru datang. Dia nggak punya rumah, nggak punya makanan, nggak punya saudara, istri pun ditinggal, ya kan, nggak punya segalanya. Beliau paham ingin membantu mereka lillahi ta'ala. Tapi orang Muhajirin orang yang istighna, yang menjaga kehormatan mereka, nggak melakukan aji mumpung tadi itu, mumpung ini enggak. Mereka tidak menjaga diri mereka. Ketemulah ini dua kelompok manusia ini ketemu. Subhanallah. Inilah yang terjadi, maka berubahlah Yasir menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan tidak lama memang Abdurrahman bin Auf jadi orang kaya raya di situ. Ya, Utsman bin Affan juga demikian. Bahkan Utsman bin Affan sampai hari ini punya nomor rekening. Nomor rekening tertua adalah Utsman bin Affan. Hari ini ada. Itu hebatnya sahabat, ya. Mereka luar biasa. Kalau mereka sudah memberi, nggak pernah kepikiran untuk diambil lagi. Baik. Kemudian urusan antara Madinah dan orang Madinah dan orang Mekah selesai. Dengan adanya mu'akhah, dipersaudarakan. Walaupun kemudian mereka tetap saudara, tapi tidak sebagaimana yang pertama. Jadi saudari di masa Rasulullah seperti saudara beneran yang akan mewarisi. Tapi ini kemudian dilarang oleh agama. Tidak boleh. Kalau warisan itu tetap harus satu nasab. Kalau persaudaraan begini, persaudaraan lillahi ta'ala, ya nggak boleh. Nggak boleh mewarisi, tapi kalau dihibah boleh, diwakaf juga boleh. Ini sudah selesai.
Sehingga apa yang terjadi? Bukan hanya orang Mekah dan orang Madinah menjadi saudara yang sangat kuat, yang satu tangan, satu kaki, satu jiwa begitu, satu visi dan misi. Bahkan antara Hadar dan Aus yang tadinya perang puluhan tahun, mereka pun menjadi saudara yang sangat kuat, saling memaafkan. Inilah politiknya luar biasa Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Rasulullah menghadapi ancaman orang-orang Yahud. Apa yang dilakukan? Maka Rasulullah melakukan Sahifah Al-Madinah yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Dipanggillah tokoh-tokoh Madinah, khusus orang-orang Yahudi yang menguasai ekonomi, politik dan segalanya. Ibaratnya penentu ya, penentu. Mereka main di balik layar, tapi menteri segala menteri ini mereka, orang Madinah di zaman itu. Maka dipanggil Rasulullah SAW, buatlah kesepakatan. Ada 5 poin penting ya dalam kesepakatan Piagam Madinah tersebut. Satu diantaranya adalah bahwa seluruh orang penduduk Madinah termasuk orang Yahud sama dalam hukum, sama dalam kedudukan, dan ini asas agama Islam. Dalam hukum kalau mereka melanggar aturan dirajam ya dirajam. Orang Islam juga demikian, nggak akan pilih-pilih Rasulullah. Dan itu dilakukan di zaman Rasulullah di awal-awal Islamnya, sebelum orang Yahudi diusir. Ketika ada orang Islam yang berzina dan udah punya pasangan dirajam sampai mati. Begitu juga orang Yahud sama. Itu sama hukum ya. Mustawa al-hukmu, hukum itu sama di hadapan seluruh penduduk Ahlul Madinah. Yang kedua, tidak ada kezaliman. Mau Islam, mau orang Mekah, mau orang Madinah, mau dekat dengan Rasul ataupun orang Yahud, semuanya sama. Tidak ada kezaliman, harus ditentang, menjadi perkara yang menjadi musuh bersama. Ini luar biasa. Nabi Muhammad SAW meletakkan itu dan disepakati. Kemudian orang Madinah harus satu tangan. Siapa dia musuh Madinah, maka musuh bersama. Seandainya ada orang musuh orang Yahud, maka itu musuh orang Islam juga di zaman itu, ataupun sebaliknya. Makanya kenapa Rasulullah begitu marah pada saat perang Ahzab. Perang Ahzab itu permusuhan, konspirasi seluruh kekuatan kafir di Arab. Ternyata dalangnya adalah salah seorang kabilah Yahud. Berkhianat dia kepada Rasulullah. Maka setelah Allah menangkan perang Ahzab tersebut, Rasulullah mengutus pasukan khusus untuk menghabisi orang-orang Yahudi yang tadi berkhianat. Kenapa? Karena dia berkhianat. Tadi kesepakatannya adalah apa? Musuh Al-Madinah, musuh bersama. Ternyata dia menjadi dalang daripada motor konspirasi tersebut. Kemudian satu hal yang penting juga, bahwa pemimpin tertinggi, Raisul A'la ya, pemimpin tertinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Ini hebatnya Rasul. Dan semua anehnya lagi, memang akhlaknya Rasul, jiwanya Rasul, dan kepemimpinannya Rasulullah luar biasa, sehingga orang yang tidak suka pun jadi suka. Tadi orang yang pengkhianat tadi, orang yang munafik pun jadi suka kepada Rasul, dipaksa secara lahiriah. Ini loh hasil karyanya. Ini kalau hari ini kan ada satu pemimpin Islam ya di Indonesia yang mengatakan kritikan itu nggak usah dibalas dengan kritikan dan jawaban, tapi dengan karya nyata. Nah inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktanya itu seperti itu, sehingga orang semua mau kepada Rasul. Maka disepakati Rasulullah pemimpin yang paling tertinggi dari Madinah. Dari situlah Rasulullah mulai membangun Madinah adalah cikal bakal ya peradaban Islam, sehingga berkembang sampai ke seluruh dunia. Dan itu cukup bagi kita sesungguhnya dan bagi dunia kalau kita melihat secara gambaran umum bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang politikus ulung yang tidak bisa diremehkan, bahkan beliau nomor 1 di dunia ini. Dan ingat kenapa demikian? Karena tujuannya berbeda dengan kebanyakan politikus hari ini. Semoga dan makanya kalimat terakhir, maka orang Islam yang amanah, yang mengerti, nggak boleh lalai, nggak boleh cuek. Karena bagaimana negara ini akan diputuskan melalui apa? Melalui para ahli politik, kebijaksanaannya. Kalau salah yang memutuskannya, habis kita. Maka anjuran para ulama hari ini, beberapa muktamar terjadi kemarin, maka siapa yang punya kemampuan kita dukung. Siapa yang kemampuan, mari menjadi orang calon-calon pemimpin di negeri ini. Supaya apa? Supaya anak negeri ini sendiri yang soleh, yang solehah, yang peduli, yang mengerti, yang cinta Allah dan Rasulnya, yang cinta akhirat, nggak mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya, menjadi pemimpin kita. Sehingga apa? Negara yang sudah kaya ini, negara yang sudah makmur ini, betul-betul negara yang akan
memberikan barokah bukan hanya negara kita, tapi seluruh dunia. Kalimat terakhir, Indonesia sangat diperhitungkan oleh dunia. Indonesia bangun dari tidurnya, maka dunia pun akan bangun, dalam arti dunia Islam. Maka kebangkitan Islam di Indonesia sangat diharapkan oleh seluruh dunia. Semoga saya yang berbicara dan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah dan dipilih oleh Allah, diberikan kemampuan, Allah pantaskan kita menjadi motor-motor penggerak kebangkitan Islam era terakhir di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Ustaz saya telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah Rasulullah SAW adalah politikus yang paling buruk. Pelajaran yang kita ambil pada pagi hari ini adalah bagaimana Islam telah sempurna. Islam adalah bersifat universal, artinya berlaku sepanjang masa, berlaku untuk seluruh manusia. Berbicara politik di dalam Islam kita wajib untuk pelajari. Kenapa? Karena Islam